Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kembali lagi bersama saya Samuel Gardina Pitupulu di podcast Sosiologi. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang sekali lagi tentang tema yang ada di sini, yaitu fenomena FOMO atau Fear of Missing Out dalam fandom idol group JKT48. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu nih. Nah, mungkin dari Masnya bisa perkenalan dulu, Mas. Perkenalkan, nama saya Justin dan saya dari komunitas JKT. Umur saya 18 tahun dan saya asli Surabaya. Sekolah di mana, Mas? Sekolah di SMA Dr. Sutomo Surabaya. SMA Dr. Sutomo Surabaya. Kalau Masnya? Saya Rafiq, asal dari SMA Dr. Sutomo Surabaya, sama Dari komunitas sama juga JKT. Iya. Oke. Kalau Masnya? Kalau saya Bima Ghazali, ya saya berasal dari kampus Universitas Jaya Kusuma Surabaya. Saya sebagai member dari JKT juga. Oke, berarti ini sama-sama dari komunitas JKT semua ya? Ya, nggak salah lagi ya kita pakai tema JKT48 juga ya. Nah, supaya lebih gampang lah ya nanti. Nah, ini mungkin sebelum kita lanjut ke inti pembahasan nih, Mas ya. Mungkin kira-kira di JKT48 itu idol group kayak gimana sih, Mas? Dari idol group JKT48 ya, awalnya itu dari ini Mas, ada 48 Group. 48 Group itu dari AKB, dari Jepang ya kalau salah. Ya, dari Jepang. Nah, dari AKB itu dia punya sister group lah. Nah, dari berbagai negara juga. Dan kalau yang JKT ini dari Indonesia dan tepatnya di Jakarta. Oh, pantesan tertulis JKT gitu ya, karena Jakarta. Ya bener banget. Dengar-dengar saya ada yang baru terbentuk nih, negara apa itu ya? Oh iya, dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ya? Itu apa itu? KLP. KLP 43. Oke, kalau Mas Rafiq sendiri kira-kira kenapa nih kok ngefans sama idol JKT48? awalnya kan dari ini temen ini dikasih tahu ada salah satu member gitu ya, kan dari TikTok lihat juga muncul terus, kok cantik gitu. Oke. Berarti karena ada Asutan dari teman. dan juga FYP 3 yang bener dulu banget. gitu ya. Karena kan akhir-akhir ini kan juga kan dari puasa 2023 kemarin kan FYP kan dipenuhi oleh JKT48 juga kan. Iya. Saya sempat ngefans juga sama idol JKT. Bener banget, pernah juga kamu bilang ke aku kayak gitu kan. Iya. Mungkin ini kita lanjut ke OSI. Oke. OSI itu apa, Mas Bima? Nah, jadi gini, di setiap idol group kan pasti banyak kan membernya. Jadi sebagai seorang fans itu kita kan harus memilih kayak kita mau fokus lah ke member siapa, mau dukung siapa. Ya, jadi disitulah terciptalah sebutan OSI atau member yang paling didukung gitu. Berarti member yang paling dukung nih. Kalau Mas Rafiq sendiri apa? Ada 3 sih. Waduh, Boleh apa nih? Ada Gracie, Lana. Iya. Bisa disebutkan Mas dari gen Oh ya. Kalau Z itu gen 7, kalau Gracie gen 11, Lana ini baru gen 12 ya. Kalau Gen 12 itu umurnya berapa ya? Waduh, macam-macam sih. Oh, macam-macam tapi ya. Oke. Kalau Mas Justin sendiri, saya ganti-ganti sih saya. kalau sekarang Kalau sekarang sih ya Flora sih. Flora dari gen 8. Gen 8 ya. Gen 8 Flora. kalau Mas Bima, Saya sendiri sebenarnya bukan opsi sih, saya lebih ngesan ke gen 11. Gen 11. Itu saya sebenarnya suka semua sama membernya. Tapi untuk saat ini saya berpusat sama member yang berasal dari Surabaya, yaitu Catherine atau Kevin. Oh, Getty. Itu ya benar sih dari gen 11 juga. Kalau saya sih memang benar-benar FOMO ya. Saya ini OSI-nya Freya ya. Iya kan? Freya itu juga paling terkenal kan ya. Era kemarin itu. Karena puasa 2023 kemarin fokusnya ke Freya situ. FYP-nya kan banyak di Freya itu. Betul. Karena meme-meme itu. Meme apa segala macam FYP terus. Aduh gila terus.
Tapi ngomong-ngomong nih, Mas Rafiq dan Mas Justin, ini pertama kali ke kampus WK ya? Iya, pertama kali. Pertama kali masuk juga. Gimana nih first impression ya? Dengan kampus ini. Lihat kampus kita ini gimana? Ya lumayan besar sih. Besar ya. Gedungnya gini ya. Tinggi ya. Kelihatan kok sampai rumah saya. Kelihatan. Ya rumah kamu di sini doang kan? Iya, Dekat juga, jadi ya kelihatan aja. Oke. Jadi karena kita membahas fenomena FOMO nih Mas ya. Karena kan di akhir-akhir ini memang sering terlihat lah ya orang-orang yang dimana yang benar-benar fans dan mana yang ikut-ikutan saja nih. Menurut Mas Justin sendiri, kira-kira pendapat Mas Justin melihat orang-orang atau pemuda-pemuda ya paling banyak kayak fansnya JKT48 ini yang ikut-ikutan saja itu gimana tanggapan Mas Justin? ya kalau menurut saya ya harusnya itu apa ya? Kalau ngefans ya nggak apa-apa boleh, menghabiskan uang juga boleh. Tapi ya kayak nggak usah terlalu kayak mengkelihatankan kalau kamu itu benar-benar kayak aku ngefans banget sampai keluarkan uang gini habis banyak, habis juta-juta, tapi ternyata hanya cuma ikut-ikutan. Jadi mending ya kalau ngefans ya sudah standarnya aja lah, ngefans ya secara normal aja. Kalau Mas Rafiq sendiri, karena kan kalau kita ngomongin tentang FOMO ini kan ada kecemasan karena tidak mengikuti tren atau viral-viral itu ya. Nah kira-kira dari Mas Rafiq sendiri ini dalam JKT48 kan akhir-akhir ini viral gitu ya, banyak member-member yang up di FYP. Nah itu kan pasti banyak pemuda yang ingin mengikuti hal itu, tapi dia tidak tahu arti makna JKT48 itu apa. Mungkin apa di JKT tadi mungkin nggak tahu gitu kan, 48 ini apa kan, cuma ikut-ikutan aja. Menurut Mas Rafiq gimana? Aslinya sih nggak apa-apa ya ikut-ikutan gitu. Tapi ya lihat dulu di website, cari tahu dulu informasinya tentang JKT atau apa-apa member gitu. Biar nggak dikatain FOMO. Ya karena masyarakat kita ini sangat berbeda-beda gitu ya. Kalau Mas Yuna sendiri ada yang mau diucapkan nih? Nah, untuk yang fear of missing out ini tadi, sebenarnya juga kan dari kata FOMO tadi ya. FOMO yang berarti fear of missing out. Kecemasan lah kalau kita nggak ikut tren atau apa gitu. Apalagi kan tentang idol group kan butuh wawasan yang luas. Jadi kita itu harus ngecek website karena JKT48 sendiri ada websitenya Mas, yaitu jkt48.com. Nah di situ itu sudah dijelaskan semuanya. Jadi dari ada member, ada golden rules lah, apalah, terus kapan jadwal show theater seperti itu. Terus ya nama-nama yang penting lah ada di situ semua. Jadi kalau nggak mau FOMO ya dibacalah semuanya. Dan kita kesampingkan topik ini tadi. Kalau saya dengar-dengar dulu itu memang ada kericuan ya kalau ada konser ya. Kayak misalkan, ya itu gimana sih Mas itu aku nggak tahu ya. Soalnya aku juga. Kericuannya sih bukan karena project ya karena banyak fans FOMO sih kayaknya. Fans FOMO ya. Iya, akhirnya kayak dalam satu mall, akhirnya membernya kan sudah selesai tampil, sudah selesai. Semuanya nunggu di luar mall, nunggu membernya keluar. Buat konten gitu biasa. Buat konten biar di ngomongnya si waru itu kayak biar disapa, di notice sama member. Ya. Oh ini saya baru dengar sih kalau ini kayak biar notice. Berarti kan sama saja ciri-ciri orang FOMO yang ada JKT kan? Iya. Berarti kayak mereka hanya menginginkan notice daripada membernya ini JKT48 itu sendiri. Iya. Mereka lebih kebelet ke FYP konten sih sebenarnya, karena kan pada selesai konser atau selesai event gitu kan, mereka pada ngejar, ada sebutannya kota zombie lah, Kota zombie. Dan mereka kan kayak ngejar member kemana aja dikejar gitu. Jadi kayak gimana di video apalah. Jadi kayak konten lah biar FYP gitu. Oke. Karena kemarin tuh Mas Bima sendiri cerita ke saya gitu ya. Kayak pas konser-konser gitu kayak di panggung-panggung di tempat stage-nya itu. Venue-nya itu sering kayak nggak kondusif gitu ya. Nah mungkin dari Mas Justin sendiri nih, dari komunitas mana Mas? Dari JKT. Iya. Itu
sudah terbentuk dari kapan, Mas? Dari tanggal 8 Mei 8 Mei. tahun lalu, 2023. Udah setahun ya? Sudah setahun. Kira-kira berapa nih anggotanya kira-kira? Kalau umum ya, Umum. itu hampir 400. Ya, hampir 400. Hampir 400. Banyak gitu ya? Itu Surabaya apa? Di luar? Oh enggak, umum, semua satu Indonesia, tersebar. Bahkan ada yang dari Papua juga. Ada. Ada 2 sampai 3 orang gitu. Sangat banyak ya, cuma setahun loh ya. Berarti sangat masif sekali ya. Instagramnya juga ada ya, yang Jekatin itu ya, yang warna putih itu. Bagus. Tapi kalau kita ngomongin juga FOMO, kan pasti banyak anak-anak pemuda yang ngeluarin uang demi kefomoannya gitu ya, kecemasannya untuk mengikuti tren. Nah, kira-kira nih dari Mas Justin sendiri, Mas Justin FOMO nggak? Iya, setengah FOMO sih. Setengah FOMO? Iya, bisa jadi. Kalau Mas Raffi? Awalnya FOMO, lama-lama sih enggak gitu. Ya, awalnya doang. Mas Bima? Saya kan ya gimana ya, saya ngefans tahu JKT kan dari lama sebenarnya, dari dulu lah, dari 2012-an itu udah tahu, tapi ya nggak ngikutin awalnya. Ngikutin juga akhir-akhir ini dari 5 tahun yang lalu atau 2019-an lah, sekitar itu. Jadi kalau dibilang FOMO, enggak sih. Enggak ya, mantap. Kalau saya FOMO 100% ya. Saya dari Mas Bima, kadang juga bagiin apa? Foto-foto card ya. Dibagiin, akhirnya seneng gitu kan. Ada gambar cewek gitu kan, cantik banget gitu. Kadang dikasih Freya. Kalau saya minta Vioni nggak mau ini beliau. Iya, osinya. Aduh, Dulu sih saya. susah ini. Nah, karena kalau kita ngomongin FOMO kan juga ada uang yang keluar nih. Nah, kira-kira nih dari Mas Justin sendiri sudah berapa nih? Waduh. Kira-kira. Ada sih kira-kira ya, tapi ini dibilang sedikit kok. Enggak, mungkin itu sih. Sedikit. Karena masih ada yang lebih dari saya. Oh, perkiraan 6 juta. Ya sedikit kok itu di sini. Itu udah berapa tahun? Ya setahun ini. Kalau Mas Perkiraan ya 3 atau 4 gitu. Iya. Banyak ya. Banyakan Mas Bima. Mas Bima nih. Banyak itu, banyak. Iya, saya apa? Semester lalu di Jakarta lah. Ya ampun, ada. Gimana? Ya kan sudah ngefans dari 2019 ya, dan ngikutin juga. Mungkin kalau untuk pengeluaran dikiraan mungkin sekitar 2 digit lah. 2 digit. Wah. Kecil. Nggak usah di spill lah, pokoknya 2 digit. 2 digit. Dapat motor ya. Beat baru deh. Ini bagus ya. Oh dapat Bisa, 2 digit. dapat. Makanya tadi saya pagi ya ketemu Mas Bima nih. Tadi ada sesuatu merchandise ya Mas Bima. Tadi saya ditunjukin, wih dapat apa itu? Itu yang tadi aku tunjukin tadi itu photobook plus Voyage Sunny, perjalanan mantan kapten JKT48 yang ke Perancis ya. Ya sama aja kan, ibu kotanya kan Paris. Jadi di situ perjalanan Kisani terakhir kalinya sebagai member JKT48.